selamat sore, selamat datang dan selamat beribadah di GKI Taman Aries. Sebelum memulai ibadah, mari kita simak beberapa informasi kegiatan gereja berikut ini. Tanpa terasa, kita akan tiba pada pembahasan Mazmur 150 yang merupakan pasal terakhir dalam kitab Mazmur. Mari kita merayakannya dalam doa Mazmur spesial Malam Mazmur pada hari Rabu 25 Oktober 2023 jam 19 diawali dengan ramah tamah. Kita akan memuji Tuhan dalam berbagai nyanyian Mazmur bersama paduan suara GKI Taman Aries. Doa Mazmur spesial ini dapat diikuti secara onsite di gedung gereja dan tersedia link Zoom bagi yang memiliki keterbatasan fisik. Jadi, jangan lewatkan acara spesial ini. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Mari Bapak Ibu, Oma Opa, kita bersekutu di dalam rindu, riang dalam usia indah, pada hari Jumat 27 Oktober 2023 pukul 10 pagi dengan tema Keluarga Harmonis, bertumbuh dalam tujuan Allah. Firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Suhud Setio Wardono dari BPMS GKI. Persekutuan ini dapat diikuti secara onsite di gedung gereja melalui Zoom maupun YouTube. Ditunggu kehadirannya. Sakramen Baptis Anak di GKI Taman Aries akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 3 Desember 2023 dalam kebaktian umum pagi pukul 10. Bagi saudara yang ingin menyerahkan anak-anaknya untuk dibaptis, dapat mendaftarkan diri kepada penatua atau tata usaha GKI Taman Aries dengan mengisi formulir baptis anak paling lambat pada hari Minggu, tanggal 22 Oktober 2023. Informasi selengkapnya bisa dilihat di Warta Gereja. Menyambut Bulan Keluarga 2023, Panitia Bulan Keluarga dan tim Klinik Pratama Karya Kasih memberikan potongan harga bagi Bapak Ibu yang berobat ke Klinik Pratama Karya Kasih. Promo ini hanya berlaku selama bulan Oktober. Informasi lebih lanjut dapat dilihat di dalam Warta Jemaat. Aries Academy kembali akan mengadakan acara workshop tentang public speaking untuk pelayanan gereja dengan pembicara Saudara Ivan Kabul, seorang TV host dan aktor. Kita akan belajar apa saja skills yang dibutuhkan untuk memimpin liturgi, membaca warta, narasi, menjadi MC, membawa renungan, atau berbagai bentuk pelayanan gereja lainnya yang mengharuskan kita berbicara di depan orang banyak. Catat tanggalnya ya, Sabtu 4 November 2023 jam 9 sampai dengan jam 12. Segera agendakan dan jangan sampai ketinggalan. Komisi Ibadah mengajak Bapak Ibu Saudara semua yang terpanggil untuk melayani sebagai pemandu pujian, pemusik, kameramen, operator PPT, video switcher, dan penyambut jemaat untuk bergabung melayani pada ibadah umum GKI Taman Aries. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara semua dapat menghubungi Ibu Esther dan Saudara Yunika di nomor yang tertera di bawah ini. Mari melayaninya dengan sukacita. Tuhan memberkati. Halo, tak terasa Sabtu ini sudah 28 Oktober dan kita akan pergi ke Cikwa untuk Family Day Bulan Keluarga. Peserta kumpul di GKI Taman Aries pukul 5 pagi dan kita akan berangkat pukul 5.30 pagi. Waktu perkiraan kembali pukul 14 dari Cikwa. Untuk dress code adalah warna sesuai wilayah masing-masing.
Untuk informasi lebih lanjut akan diinfokan di WAG Family Day. Jangan lupa dan jangan terlambat ya, nanti ditinggal. Sampai jumpa di Family Day Sabtu ini. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di warta jemaat. Mari kita siapkan hati untuk beribadah. Mazmur 96 ayat 7 dan 8 berkata, "Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya." Tuhan mengundang kita masuk ke dalam hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Bersama kita memuji Dia. Syukur memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur memuji Dia, memuji Dia. Beri puji dan hormat, tinggikan namanya. Oh Yesus, nama segala nama. Angkatlah suara kita dengan penuh sukacita dan ucapan syukur bersama nyanyikan. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur memuji Dia, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur memuji Dia, memuji Dia, memuji Dia. Dipuji dan hormat, tinggikan namanya. Oh Yesus, nama segala nama. Dipuji dan hormat hanya kepadanya. Dipuji dan hormat, tinggikan namanya. Oh Yesus, nama segala nama. Ya, hanya Yesuslah nama di atas segala nama. Dialah Allah yang patut kita puji dan sembah di dalam hidup kita. Dengan berdiri, mari sorakan seluruh dunia, hai nyanyikanlah Kau Allahku. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah Kau Allahku. Setinggi langitlah pujian bergema, pun bumi tak lelah menaikkan sembah. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah Kau Allahku. Sekali lagi kita sorakan seluruh dunia, hai nyanyikanlah Kau Raja. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah Kau Rajaku. Gereja bermazmur penuh dengan syukur, khususnya hatimu memuji tajamu. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah Kau Rajaku. Jemaat yang terkasih, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan, Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Berikanlah kepada Allah. Memangnya apa yang sudah kita berikan kepada Tuhan? Atau malah pertanyaan berikutnya,
Memangnya ada yang sudah kita berikan ke Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang logikanya seharusnya ada banyak kemiripan dan gambaran Allah yang muncul dan terlihat di diri kita. Idealnya begitu, tapi kenyataannya menyiapkan waktu, tenaga, pikiran di tengah kehidupan kita sedikit saja untuk Tuhan, kita masih enggan lakukan. Dengan semua alasan, dengan semua kesibukan, dengan semua aktivitas kita. Yang katanya anak-anak Tuhan, apa mau untuk menyerahkan hidup kita untuk mau dipakai Tuhan? Apakah kita sudah memberikan semua yang terbaik seutuhnya buat Tuhan? Pertanyaan ini hanya kita yang bisa menjawab. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Sore. Wah, kurang semangat nih. Selamat sore. 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 Nih kayaknya sebenarnya sorenya walaupun udah diulang kayaknya masih kurang semangat nih. Saya mau coba ya, kalau saya bilang selamat sore, semua jawabnya sore-sore tetap semangat. Bisa? Bisa. Oke. Selamat sore. Sore-sore tetap semangat. Selamat sore. Sore-sore tetap semangat. Iya. Gimana kabarnya hari ini nih? Sehat-sehat semua? Oh batuk, ada yang batuk. Ya saya juga batuk. Tapi kita bersyukur ya sama Tuhan ketika apapun kondisi kita saat ini, hari ini kita tetap diberikan kesempatan untuk bisa beribadah, untuk datang ke gerejanya hari ini. Aku mau tanya sama Bapak, Ibu, dan Saudara yang hadir saat ini. Pernah gak sih Bapak Ibu memberi sesuatu untuk diri sendiri? Pernah gak? Pernah? Wah, ini gak ada yang pernah ngasih apa-apa ke diri sendiri nih. Pernah gak? Pernah gak? Pernah. Pernah ya. Mungkin me time gitu ya, jalan-jalan sendiri gitu. Kalau misalnya memberi orang lain, pernah gak? Memberikan sesuatu untuk orang lain, pernah gak? Pernah. Oke. Nah kalau ditanya nih, lebih susah memberi untuk diri sendiri atau untuk orang lain sih? Kok gak ada suaranya nih, gak ada yang pernah memberi diri sendiri atau orang lain ya? Lebih susah mana nih? Ngasih diri sendiri atau ngasih orang lain? Gimana Kak Wintang? Yang paling depan nih. Tergantung apa nih? Oh, apanya, mau ngasih apa gitu ya, oke. Nah, kalau kita lihat nih tema kita hari ini tadi dikatakan berikanlah kepada Allah. Kalau di awal-awal kita lihat ya di slide, tadi ada tulisan berikanlah kepada Allah. Kayak Kak Wintang bilang aja tadi, ngomongin memberikan kepada diri sendiri atau orang lain aja kadang-kadang kita bingung ya, susah gitu. Apalagi sekarang ngomongin tentang berikanlah kepada Allah. Dan kita tadi mungkin udah nonton juga video Bulan Keluarga yang ditayangkan. Di situ tuh dicontohin kalau ada ajakan ke seseorang untuk ikut persekutuan atau pelayanan. Tapi ternyata diabaikan oleh orang tersebut karena ada alasan-alasan lain nih yang dia buat, ataupun mungkin dia pikir mungkin ini hal kesekian lah, memberi aja untuk diri sendiri dulu, buat Tuhan belakangan gitu. Kalau kita merefleksikan diri kita dari video tadi, mungkin sebagai pribadi atau sebagai keluarga, jangan-jangan entah secara sadar ataupun mungkin jangan-jangan dengan sengaja, kita sering melakukan hal yang sama seperti yang kita lihat di video tadi. Kita berusaha menghindari panggilan Tuhan. Ketika Tuhan minta kita datang padanya, Tuhan, saya sibuk nih bekerja. Atau mungkin kayaknya lebih enak jalan-jalan deh dibanding memberikan diri kepada Tuhan daripada memenuhi panggilannya Tuhan. Atau mungkin dengan dalih, yang penting kan saya hidup gak aneh-aneh. Saya dan keluarga saya sering kok hidup berbagi dengan orang lain, hidup menolong orang lain.
Ataupun mungkin dengan alasan-alasan lain yang sebenarnya itu kita buat karena ego kita sendiri. Saat ini saya mau ajak Bapak Ibu untuk merenungkan bersama. Seberapa sering kita dengan mudah memberi untuk diri sendiri atau untuk orang lain. Tapi mungkin terkadang ketika kita dihadapkan dengan kondisi untuk memberikan diri kepada Allah, kita justru enggan dan abai untuk melakukannya. Tentang seberapa sering kita berkata bahwa, "Ya Tuhan, aku ingin hidup untuk Engkau. Aku ingin memberikan yang terbaik untuk-Mu." Tapi pada kenyataannya, hal itu hanya berhenti semata di bibir kita saja. Hanya sebatas perkataan saja. Dan kita gagal menjadi cerminan pemberian diri yang utuh kepada Tuhan. Saya beri waktu sejenak bagi Bapak dan Ibu untuk berdoa dan mengaku secara pribadi kepada Tuhan. Dalam doa kita, mari kita naikkan lagu "Ku Ingin Berperangai". Ya Tuhan, kami mengakui segala kelemahan kami di hadapan-Mu. Pribadi kami yang seringkali mendahulukan keinginan pribadi dibandingkan menyukakan hati-Mu. Kami yang seringkali mengatakan bahwa kami ingin memberi seluruh hidup kami bagi-Mu. Namun kami tidak sungguh-sungguh menghidupi perkataan itu dalam keseharian kami. Ampunilah kami ya Tuhan.
Biarlah Engkau yang menjadi penuntun kami, agar semakin hari hidup kami semakin serupa dengan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dengan berdiri kita nyatakan sungguh hanya Yesuslah juru selamat yang menghapus dosa kita. Sungguh juru selamat, cemarlah hatiku, dan hanya Kau yang dapat menghapus dosaku, supaya kelak di surga ku pandang wajah-Mu, dan aku jadi sama laksana diri-Mu. 2 Korintus 5 ayat 15 meneguhkan kita bahwa pengampunannya tersedia bagi kita semua. Mari kita membacanya bersama-sama. 2, 3. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kiranya damai dan pengampunan Kristus beserta kita satu sama lain. Salam damai. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembira-Mu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitar-Mu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta Boleh menyapa sebanyak-banyaknya Bapak Ibu. hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Lebih bersukacita lagi dong. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembira-Mu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitar-Mu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Itu kehendak Tuhan bagimu. Itu kehendak Tuhan bagimu. Kehendak Tuhan bagi kita semua. Itu kehendak Tuhan bagimu. Ya, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah di dalam ketekunan. Lukas 8 ayat 15 menyatakannya kepada kita. Biarlah kiranya hati kita menjadi tanah yang baik yang siap untuk menerima firman Tuhan. Lord, let my heart be good soil. Lord, let my heart be good soil, open to the seed of your word. Lord, let my heart be good soil, where love can grow and peace is understood. When my heart is hard, break the stone away.
cold, warm it with the day. When my heart is lost, lead me on your way. Lord, let my heart, Lord, let my heart, Lord, let my heart be good song. Tuntun hatiku Tuhan, tuntun hati kami menjadi tanah yang baik yang siap menerima firman-Mu. Lord, let my heart be good song, open to the seed of your word. Lord, let my heart be good song, where love can grow and peace is understood. When my heart is hard, break the stone away. When my heart is cold, warm it with the day. When my heart is lost, lead me on your way. Lord, let my heart, Lord, let my heart, Lord, let my heart be good song. Jemaat yang terkasih, sebelum kita membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas anugerah-Mu yang indah sehingga pada sore hari ini kami bisa bersekutu kembali bersama dengan sahabat kami, dengan keluarga kami di tempat ini. Dan oleh karena itu berbicaralah ya Tuhan, sebab anak-anak-Mu ini siap untuk mendengarkan. Dan oleh karena itu kami serahkan tidak hanya pelayanan firman ini, tidak hanya kebaktian ini, tapi juga seluruh hidup kami hanya ke dalam penyertaan tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka bacaan kita dari Matius pasal 22 ayat 15 hingga 22. Matius pasal 22 ayat 15 hingga 22 berbunyi demikian. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.
Selamat sore jemaat terkasih. Oke. Nah, jemaat terkasih, saya biasanya kan kalau kebaktian itu ya salah satu warning gitu ya. Warning kalau nggak ada yang ditempel-tempel di pinggir gedung gereja itu, mohon nonaktifkan handphone Anda, silent dan sebagainya. Nah, tapi saat ini saya secara khusus ingin ngajak Bapak Ibu keluarin handphone Bapak Ibu saudara sekalian. Terus kita buka aplikasi YouTube. Saya yakin Bapak Ibu saudara sekalian ada aplikasi YouTube-nya. Coba buka Bapak Ibu. Nah, ini saya juga kasih lihat nih. Tuh, saya buka. Oke, udah kebuka. Keluar rekomendasi video-video yang muncul di depan. Keluar ya? Oke. Pertanyaan saya, sebelum Bapak Ibu scrolling ke bawah, video apa yang direkomendasikan oleh YouTube kepada Bapak Ibu? Ada yang mau berbagi nggak? Ada? Oh, sepi. Wah, ini dari Pak Penato. Konflik Israel Hamas. Wah, ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Reparasi jam tangan. Ada lagi? Di handphone saya ini kebetulan kan saya dari GKW Hasim sedang ada live stream kebaktian, jadi paling atasnya sebenarnya live streaming kebaktian. Tapi di bawahnya, ini tentang review dari Jagat Review, karena saya suka buka review handphone. Nah, terus bawahnya itu soal anim, karena saya suka nonton anim Bapak Ibu. Nah, pertanyaan saya gitu ya, berapa banyak yang tanpa scrolling itu kontennya ada yang berisi konten Kristiani? YouTube. Gak ada. Satu, wah isinya apa? Dua, wah ini memang apa ya, pemusik kita ini luar biasa nih. Isi tentang apa? Kebaktian minggu karena lagi live streaming. Oh enggak juga. Oh. Isi apa? Oh habis buat latihan soalnya jadi muncul. Oke, makasih. Nah Bapak Ibu, kenapa kira-kira waktu kita buka handphone kita, lihat YouTube, rekomendasinya itu seperti itu? Kenapa ya kira-kira ya? Nah adek, kayaknya saya mendengar suara-suara. Sesuai kebiasaan kita, oke, ada lagi? Jadi penyebabnya sebenarnya dua Bapak Ibu. Yang pertama yang direkomendasikan oleh YouTube, dan sebenarnya nggak cuma YouTube ya, kalau kita buka Facebook terus kemudian ada ads dan sebagainya, itu direkomendasikan sebenarnya apa yang preferensi kita. Karena apa yang kita search di internet gitu ya, apa yang kita posting dan sebagainya itu, terus kemudian seluruh jagat raya internet gitu ya mencoba menawarkan apa yang rasanya itu memang cocok dengan pilihan kita. Harapannya biar kita terus scrolling. Terus nomor dua, Bapak Ibu saudara sekalian, harus kita akui konten Kristiani di YouTube, di TikTok, Instagram dan sebagainya itu sepi. Berapa banyak yang pakai Instagram di sini? TikTok. Satu. Nggak apa-apa, mengakulah Bapak Ibu. Biasanya yang pakai TikTok bukan Bapak Ibu. Nah, yang di situ. Ya, suka TikTok ya, biasanya bukan Bapak Ibu tapi saudara dan adik-adik biasanya kan yang buka TikTok ya. Kalau kayak saya buka TikTok tuh rasanya udah ketuaan. Kenapa itu terjadi? Karena memang konten Kristiani sedikit sekali. Saya dan Pendeta Hizkia sekitar tahun 2018 gitu ya. Itu kita dapat pelatihan membuat film pendek yang menarik untuk di TikTok, untuk di YouTube gitu. Waktu itu kita belum pendeta gitu ya, masih krinyis lulusan teologi gitu. Nah, di dalam materi yang disampaikan yang ngelatih kita bukan pendeta, karena kalau pendeta disuruh ngajarin bikin TikTok itu biasanya ya kalahlah subscribernya. Yang ngajar ke kita memang seorang YouTuber Kristen gitu. Yang subscribernya waktu itu 2017-2018 itu udah 1 juta lebih atau 10 juta ya, saya lupa. Terus yang dia sampaikan gini, sayang sekali masalah kita sebagai orang Kristen itu
karena konten Kristiani itu kosong, sedikit. Kenapa? Karena orang melihat namanya TikTok, namanya Facebook, Instagram, YouTube dan teman-teman itu ranah sekuler. Itu mah urusan sana. Kalau saya mau lucu-lucuan, mau nyantai, pengen refreshing, nonton YouTube. Ngapain saya masukin renungan harian di dalam YouTube? Puji Tuhan Bapak Ibu, sejak pandemi paling tidak gereja GKI mulai bertobat. Isi YouTube saya paling nggak di halaman rekomendasi depan itu sapaan gembala, kebaktian live streaming. Coba dulu, nggak ada mas sekali. Apa kaitannya dengan tema yang kita renungkan dan bacaan Alkitab yang kita baca pada saat ini Bapak Ibu saudara sekalian, soal berikanlah kepada Allah. Kadang-kadang kita ini seperti yang dirasakan, dipikirkan oleh orang Farisi, yaitu membedakan apa yang rohani dan apa yang duniawi. Seolah-olah dua-duanya itu berbeda. Seolah-olah kita harus memilih satu dan yang lain kalau kita pilih ini tidak bermakna. Dan itu yang dipakai untuk menjebak Tuhan. Dan apa kata Yesus? Berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi milik Kaisar, berikanlah kepada Allah yang menjadi milik Allah. Seolah-olah waktu itu Yesus mau mengatakan, ya pokoknya kalian lakukanlah dua-duanya gitu ya. Seolah-olah ini dua hal yang berbeda. Padahal sebenarnya ini adalah hal yang sama. Misalnya saja kita di GKI gitu ya, beberapa waktu ini sedang gencar-gencarnya punya gerakan kebangsaan Indonesia. Saya yakin Bapak Ibu Saudara sekalian, beberapa minggu yang lalu itu ada tayangan-tayangan gitu ya dari gerakan kebangsaan gitu ya, yang ayo ikut berpartisipasi dalam pemilu dan sebagainya. Kenapa? Karena kalau kita tidak memberikan kepada negara, ya bagaimana kita juga memberikan kepada Allah yang terbaik? Cara kita memberikan kepada Allah yang terbaik adalah dengan memberikan kepada apa yang ada di sekitar kita yang terbaik juga. Karena esensi gereja, eklesia, komunitas yang dipanggil keluar harusnya itu. Tapi sayang ya kita memang sebagai orang Kristen biasanya cukup senang, asik di dalam sendiri. Dan karena asik di dalam gitu ya, kita kemudian membagi-bagi yang jadi misalnya jadi isu yang muncul tadi di dalam video tadi. Lagi asik kumpul sama teman-teman gitu ya, terus kok gak ikut persekutuan? Mana nih kok hilang? Pertanyaan saya sebenarnya, bisa gak sih persekutuan itu jadi acara yang ramai dan mengasihkan? Bisa. Tapi kadang-kadang mungkin kita melihatnya, wah ini kalau persekutuannya kumpul-kumpulnya di Starbucks atau sambil makan hotpot all you can eat, itu bukan acara gereja itu. Padahal bukan tidak mungkin dengan bersekutu, dengan kumpul di tempat-tempat yang seperti itu, justru terjadi pertumbuhan rohani. Saya kemarin baru berjumpa dengan seorang pendeta senior gitu yang berbagi pengalamannya di dalam keseharian. Dia cerita, saya itu suatu hari mampir ke Starbucks. Ngelihat beberapa anak muda di tengah meja kopi hari Minggu itu. Lagi nangis sambil ngeliatin video YouTube. Tahu gak Bapak Ibu apa yang ditonton? Kebaktian JPCC. Kenapa? Karena bagi mereka setelah itu kebetulan karena dia pendeta yang bagi saya itu gak cuma senior tapi cukup berani juga ya dia. Itu JPCC ya, saya pernah ke sana juga gitu. Apa yang membuat mereka tertarik? Terus ceritalah. Ya kami waktu masuk JPCC, kami itu dapat pelatihan, kami punya program, kami itu dapat pembimbingan psikologi dan sebagainya. Coba berapa banyak dari kita yang mempertimbangkan buat acara persekutuan, buat acara untuk untuk kaum muda itu waktu datang, ayo sini kita tes psikologi dulu yuk biar kita tahu nih isunya kalian tuh apa, nanti kita akan
cari jalan keluarnya bareng-bareng. Dan itu yang terjadi pada mereka. Sehingga ketika mereka berada di dalam persekutuan, walaupun itu di Starbucks, mereka bisa sangat tersentuh. Jadi ini dua Bapak Ibu. Yang pertama, kita orang Kristen aja kadang-kadang jarang sekali merasa anti untuk memasukkan konten-konten yang baik ke dalam media sosial kita, ke dalam YouTube dan sebagainya. Di sisi lain, kita juga asik untuk memisahkan apa yang seharusnya tidak perlu dipisahkan. Saya pernah misalnya ya Bapak Ibu di dalam pelayanan saya bergereja gitu. Saya ditanyai, Pak Kris, kita kan gereja, buat apa sih kita ini kasih bantuan sosial? Kan itu urusannya bagian Kemensos. Gereja itu pokoknya tugasnya kumpul di kebaktian hari Minggu, bikin pendalaman Alkitab, persekutuan wilayah, dan hal-hal lainnya. Saya jawab, kalau gereja itu asik buat dirinya sendiri, lalu apa maknanya? Coba Bapak Ibu Saudara sekalian kita bayangkan ya, seandainya Yesus itu cuman mengabarkan kabar baik buat orang-orang di dalam sendiri, buat orang-orang yang cuman mau menerima dia sendiri, kira-kira tahun ini, pada saat ini, berita kabar keselamatan itu nyampe gak pada kita? Gak akan. Justru ketika kemudian Yesus memberikan contoh bergaul dengan orang-orang Samaria, murid-muridnya yang lain, Paulus misalnya di dalam perjalanannya ia membangun jemaat-jemaat di berbagai kota, ia mencari nafkah sebagai seorang pembuat pondok, itu nafkahnya dia. Kalau itu tidak dia lakukan, firman Tuhan itu gak akan sah. Dan ini juga sebenarnya Bapak Ibu Saudara sekalian dapat kita hayati di dalam gereja kita pada saat ini. Kenapa? Karena rasanya 90% lebih GKI pada saat ini itu sedang melakukan pemanggilan penatua. Betul nggak Bapak Ibu? Era pemanggilan penatua, betul ya? Nah, tadi saya dapat pesan sponsor soalnya di belakang. Bapak Ibu Saudara sekalian sering kita membayar, aduh saya belum siap, ini belum waktunya bagi saya. Tetapi di sisi lain, ketika tidak menjadi seorang penatua, terus jadi nomor satu. Ini kok gereja kita kurang ini ya, kok kurang itu, kurang ini, kurang itu. Bapak Ibu, kalau kita mau menjadikan kondisi gereja kita, komisi kita lebih baik lagi, nomor satu, ya jadi pengurus atau jadi penatua. Kalau jadi pendeta memang rada repot prosesnya gitu ya. Paling enggak pengurus dan penatua lah. Kenapa? Karena pengambil keputusan di situ. Kadang-kadang masalahnya yang saya kadang-kadang jumpai dengan anak muda gitu ya. Ini kok gereja kita kolot-kolot amat. Mau minta bantuan aja prosesnya PMJ dulu. Nanti dari PMJ disampaikan setuju atau enggak sebelumnya, nanti udah PMJ minta proposal dibahas lagi, wah apa? Tapi waktu ayo ikut terlibat masuk, kita benahi gereja kita sama-sama, nanti dulu deh. Tapi Ibu Saudara sekalian ingat, kita perlu berjalan beriringan. Jadi waktu kita berkata, waktu kita memberikan yang terbaik kepada Allah, itu bukan cuma satu sisi. Allah juga akan memberikan yang terbaik buat kita. Kalau kita bisa bersama-sama mengerjakan, mempergumulkan gereja kita, komunitas kita dengan lebih baik, dengan kita berkontribusi di dalamnya, kita juga akan merasakan manfaat. Kalau kita cuma jadi pemain latar belakang panggung, jadi netizen gitu ya. Nggak tahu kalau di sini istilahnya apa, kalau di White Asim istilah kita netizen gitu, yang pokoknya ini kebaktian hari ini ya, ini subtitlenya ada yang salah nih. Atau misalnya nanti, wah ini kok suaranya kurang kenceng ya, gini. Tapi disuruh aja terlibat masuk gak mau. Ayo,
Mari kita berikan kepada Allah yang terbaik dengan cara memberikan kepada komunitas kita yang terbaik. Sebagai penutup Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin mengambil sebuah refleksi dari lagu yang rasanya kita semua tahu. Judulnya Jadilah Suluh Dunia. Nah, ada yang tahu lagunya? Bisa mainin lagunya, Kak? Nah, tapi saya harus cek liriknya dulu, takut salah. Nah, judulnya Sungguh Inginkah Engkau Lakukan Hal Besar. Oke, kita ya bagi Bapak Ibu yang di situ ada Alkitab elektronik. Ya, Alkitab elektronik kita ini sekarang keren loh, ada kajian KBP KJ-nya gitu. Boleh buka. Saya akan bantu nyanyi untuk bait 1 bagi Bapak Ibu yang lupa nggak apa-apa, nyimak bareng-bareng. Oke. Sungguh inginkah engkau lakukan hal besar, jangan tunggu tiba saatnya. Kini tugasmu kerjakan dengan baik benar, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya, jadilah suluh dunia. Terima kasih, udah bait 1 aja. Kalau kebanyakan nanti suara saya habis. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, lagu itu kita familiar. Jadilah suluh dunia, jangan tunggu tiba saatnya kalau kita melakukan hal besar. Nah di dalam bahasa Inggrisnya Bapak Ibu Saudara sekalian, teks aslinya itu agak berbeda. Kurang lebih terjemahan bebasnya ke bahasa Indonesia itu, light the corner where you are. Terangilah pojok ruangan di mana Tuhan menempatkanmu. Jadi di dalam konteks yang bahasa aslinya, ini kita nggak harus nunggu jadi suluh dunia. Jadi suluh dunia itu kerjaan berat Bapak Ibu. Tetapi mari kita terangi pojok ruangan yang di tempat Tuhan tempatkan kita di situ. Menyalakan pojok di tempat Tuhan memang telah mempercayakan kepada kita, di keluarga kita, di komunitas kita, di gereja kita. Lakukanlah yang terbaik itu. Jangan tunggu tiba saatnya. Karena ketika kita memberikan kepada komunitas kita, kepada orang-orang di sekitar kita, kepada gereja kita, sebenarnya kita juga sedang memberikan yang terbaik kepada Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Silakan bersatu di sini. Memberi diri sepenuhnya kepada Allah mungkin bukanlah hal yang mudah untuk kita lakukan. Tapi biarlah kita senantiasa mau terus belajar untuk hidup di dalam hikmat Tuhan, melakukan apa yang benar dan tetap berpegang teguh pada iman dan percaya kita. Sehingga tekad kita semakin dikuatkan untuk mengikut Tuhan dan menjadi pelaku firman-Nya. Bersama kita mulai dari diri kita sendiri dan juga keluarga kita untuk belajar memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Ku mulai dari diri
keturunannya dan berserah pada rencana kasih-Nya. Ku mulai dari keluargaku, menjadi pelaku firman-Mu, selalu mendengar tuntunan Tuhan, berserah pada rencana kasih-Mu. Kadang-kadanglah jawaban Tuhan atas doaku. Ku pegang teguh, Tuhanku memberikan yang terbaik. Mulai dari keluargaku, hidup memancarkan kasih-Mu. Walau ku lemah dan tidak layak, kuasa Tuhan menguatkan diriku. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, kami persilakan duduk. Majelis Jemaat GKI Taman Aries telah menerima permohonan atestasi masuk dari GPIB Siloam Jakarta Barat atas diri Saudari Erisa Gabriela dengan alamat di Jalan Pilar Mas dan akan masuk ke dalam wilayah 2 GKI Taman Aries. Kami persilahkan kepada Saudari Erisa Gabriela untuk bisa maju ke depan. Majelis Jemaat dan Jemaat GKI Taman Aries mengucapkan selamat bersekutu, selamat bersaksi, selamat ikut melayani seperti hari ini di GKI Taman Aries. Terima kasih. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita siapkan hati kita bersatu di dalam doa. Bapak yang penuh kasih, kami bersyukur karena pada saat ini kami diingatkan kembali untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan dengan cara memberikan yang terbaik juga kepada sesama kami. Bantulah kami ya Bapa, sehingga kami tidak lagi membedakan mana hal-hal yang rohani dan sekuler, karena kami menghayati bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini harusnya kami hayati juga bahwa itu adalah di dalam kuasa dan kehendak-Mu. Oleh karena itu sertailah kami ya Bapa di dalam menjalani langkah hidup kami ke depannya, sehingga apapun yang kami lakukan, yang kami hayati, itu semua dapat kami rasakan, dapat kami hayati ada di dalam penyertaan tangan-Mu saja. Oleh karena itu ya Bapak, pada saat ini juga kami ingin secara khusus berdoa untuk kondisi dunia ini yang semakin carut-marut dengan berbagai kerusakan. Kami ingin berdoa untuk kerusakan ekologi. Kami melihat ya Bapak, kerusakan alam pada saat ini semakin parah, dan itu juga kami rasakan secara langsung dengan panasnya kota Jakarta ini selama beberapa waktu terakhir ini. Berkatilah kami ya Bapak, sehingga kami tidak saja dikaruniai kekuatan untuk melakukan aktivitas kami sehari-hari di tengah cuaca yang tidak bersahabat ini,
tetapi juga kami ingin berdoa sehingga kiranya orang-orang yang memang dapat mengubahkan kondisi ini, para pemilik perusahaan besar, para pengambil kebijakan di berbagai sektor di bagian negara dapat mengambil langkah yang tepat sehingga hal ini, polusi, kerusakan lingkungan ini dapat kami rem dan kami perbaiki sedikit demi sedikit. Karena kami juga menginginkan sebuah dunia yang baik bagi generasi kami selanjutnya, bagi anak, bagi cucu kami dan keturunannya kemudian. Ya Bapak, selain kerusakan lingkungan, kami juga ingin berdoa untuk berbagai kekerasan bersenjata yang terjadi di berbagai belahan dunia. Secara khusus untuk peperangan di Rusia dan Ukraina, serta antara Palestina, Hamas dan Israel yang sudah banyak sekali menghabiskan korban jiwa. Ya Bapa, kami dari sini hanya bisa bersedih, berdoa, tetapi kami seringkali juga merasa tidak mampu berbuat apa-apa. Tapi kami yakin dan percaya Bapa, bahkan di dalam ketidakmampuan kami dapat terus berdoa untuk memohon Engkau menggerakkan hati orang-orang yang dapat membawa sebuah perubahan. Ya Bapa, kami sangat rindu kedamaian dapat terwujud di dunia ini. Sudah waktunya bagi kami rasanya untuk terbebas dari segala kebencian, dari segala perpolitikan yang menghabiskan nyawa banyak orang hanya karena kepentingan segelintir orang. Kami lelah ya Tuhan. Dan bantulah kami sehingga kami dapat terus mendoakan dengan setia, dan apabila memang kami dapat melakukan sesuatu, Tuhan bukakanlah jalan itu. Ketuklah hati kami sehingga kami dapat melakukannya juga dengan penuh keberanian, sehingga kondisi dunia ini dapat lebih baik sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Kami juga tentunya ingin berdoa untuk gereja kami GKI Taman Aries pada saat ini, untuk segenap pergumulan yang dirasakan, untuk segenap program rancangan yang tengah dipersiapkan oleh majelis jemaat, oleh panitia-panitia, oleh para pengurus komisi dan sebagainya. Sehingga segala sesuatu yang dilakukan bukan saja sekedar rutinitas, tetapi dapat sungguh-sungguh dihayati sebagai mencari kehendak Tuhan di tengah-tengah gereja ini. Dan oleh karena itu ya Bapa, kami serahkan segenap pergumulan kami bersama, segenap harapan dan masa depan kami hanya ke dalam penyertaan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari nyatakan rasa syukur kita atas hidup yang telah Tuhan anugerahkan. Dengan kerelaan hati, mari kita memberikan persembahan yang terbaik baginya, seperti yang tertulis dalam 2 Korintus 8 ayat yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Song leader akan menyanyikan bait yang pertama sambil Bapak Ibu mempersiapkan persembahan. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku, besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan bait yang ketiga.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas setiap berkat dan rahmat-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami membawa persembahan syukur kami kepadamu, kiranya Engkau berkenan menerima dan memberkatinya. Biarlah persembahan ini menjadi salah satu wujud penyerahan diri kami yang dapat dipergunakan untuk kemuliaan-Mu dan pertolongan bagi sesama kami. Berkatilah juga ya Tuhan setiap majelis jemaat yang berperan dalam pengelolaannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, kebaktian kita tampaknya akan segera usai. Tetapi sebagaimana yang tadi kita dengar, simak dari firman Tuhan, justru pelayanan kita di tengah-tengah dunia ini akan segera dimulai. Dan oleh karena itu marilah kita mempersiapkan diri kita. Kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan sehingga kita dapat menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Dan oleh karena itu, marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, kiranya pemeliharaan oleh Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus selalu menyertaimu dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Maka pergilah sebab kita diutus. Syukur kepada Allah. Marilah datang padanya yang berbeban, Dia akan memberi kelegaan padamu. Jangan keraskan hatimu, hai kawan, lepaskanlah segala egomu. Rasakan cinta kasih keluargamu, takut akan Dia peganglah selalu. Saling terbuka, percaya mendengarkan, biarlah Tuhan pimpin keluargaku. Growing in God, growing in community, growing together we can. Growing in God, growing in community. Boleh bergandengan tangan ya Bapak Ibu. Together we can in harmony. Rasakan cinta kasih keluargamu, takut akan Dia peganglah selalu. Saling terbuka, percaya mendengarkan, biarlah Tuhan pimpin keluargaku. Growing in God, growing in community, growing together we can.
Baik Bapak Ibu, ibadah kita sore ini telah selesai dan saya mau kasih tahu sedikit nih, ada yang berbeda hari ini. Hari ini kita dibantu oleh Ci Hedi dari GKI Puri sebagai pemusik. Terima kasih Ci sudah melayani di GKI Aries. Baik, seperti biasa ya Bapak Ibu, di depan juga sudah tersedia ruang komunal untuk kita boleh saling bertatap muka, saling berbicara, mungkin saling ngobrol yang mungkin udah lama gak ketemu, ataupun mungkin menikmati sajian snack dan teh yang telah tersedia. Terima kasih, sampai minggu depan.